Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan yang saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali pada PJJ Akidah Akhlak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang ke-7 kalinya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Ta'ala, tetap dalam sehat walafiat, amin Allahumma amin. Anak-anak yang saya cintai, kita teruskan materi pelajaran akidah akhlak. Kemarin sudah dibicarakan tentang adab sholat dan adab berzikir. Adab sholat sudah selesai, namun adab zikir belum tuntas. Kita bahas kembali tentang adab berzikir. Kita ketahui bahwa zikir itu adalah bahasa Arab, zikrun, dzakara yadhkuru zikron. Artinya dalam bahasa ialah menyebut, mengingat, menutur. Itulah pengertian zikir menurut bahasa. Sedangkan zikir menurut istilah yaitu mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan atau dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Jadi itu pengertian zikir, mengingat Allah. Saya ulang lagi, zikir menurut istilah adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Nah, kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang bagus. Ya, banyak sekali diantaranya kalimat la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tidak diantaranya kalimat-kalimat thayyibah, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an itu juga kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian perintah berzikir, nah itu ada dalam Al-Quran ayat 205 surat Al-A'raf. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Itulah termasuk perintah zikir. Dalam ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum washkuruli takfurun. Saya ulangi lagi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kunya kepada Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, maka dan janganlah kamu mengkufuri padaku. Jadi itulah termasuk ayat lain yang memerintah kita untuk berzikir. Makanya hendaklah kita sering-sering memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dari ayat di atas kita akan mengerti bahwa zikir itu suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesering mungkin.
kita sebagai orang Islam tentunya tidak asing lagi dengan berzikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab cara-cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan itu tidak membekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir itu bisa menenteramkan hati di pelakunya, sebagaimana firman Allah yang artinya ya dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Makanya ya kita hendaklah berzikir, maka hati kita tetap akan tentram. Adapun adab-adab berzikir di antaranya adalah satu, ikhlas, hanya semata-mata karena Allah, tidak karena siapa-siapa, hanya karena mencari ridho Allah. Dalam berzikir hanya mengharap ridho Allah, menghadirkan makna zikir dalam hati, mengucapkan di lisan dan mengamalkan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena zikir adalah suatu ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan, karena sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk membaca Al-Quran dengan diniati zikir. Yang ketiga, mencoba memahami maknanya yang diucapkan dan khusyuk dalam melakukannya. Jadi harus fokus memandang Allah, hanya tertuju kepada Allah, khusyuk. Yang keempat, duduk di tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Nah, ya, jadi di tempat ruangan yang suci. Jangan zikir di dalam kamar WC, karena kamar WC itu termasuk ya yang tidak suci, ya, tempat kotor, buang kotoran. Sekalipun WC-nya itu mengkilap, kinclong, bersih, mewah, tapi tidak dibenarkan zikir di ruangan WC. Nah, harus di ruang yang suci, di tempat yang suci itu, ya, seperti ketika kita sedang sholat. Yang kelima, gunakan pakaian bagus dan tempat suci. Jadi hendaklah memakai pakaian yang bagus, ya, seperti ya ketika kita sholat dan di tempat yang suci, sama seperti ketika kita sholat. Yang keenam, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Yang ketujuh, ini adab zikir, tidak mengeraskan suara ketika berzikir. Jangan bersuara yang keras kalau zikir. Wah, dikeras-keraskan, jangan, ya. Jadi tidak boleh mengeraskan suara ketika berzikir, karena dalam suatu riwayat ketika Rasulullah sedang berjalan dengan beberapa sahabat, ada sahabat yang berzikir dengan teriak-teriak Allahu Akbar, sampai teriak-teriak Subhanallah. Lalu Nabi menegurnya, jangan kamu berzikir seperti itu, jangan kamu berzikir dengan cara seperti itu, karena Allah bukanlah zat yang tuli, sami'um basir, pasti mendengar. Makanya jangan bersuara yang kencang atau berzikir yang keras, jangan, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu, bukan Maha tuli. 8, harus pelan-pelan, tidak terlalu cepat, harus kita hayati maknanya, ya, maknanya
tidak menghilangkan esensi zikir yang mengingat Allah. Jadi itulah zikir, ya, adab-adab zikir. Kemudian terusnya materinya fadilah istighfar. Nah, kita diperintahkan untuk istighfar. Apa sih istighfar itu? Istighfar itu dari bahasa Arab. Istaghfara yastaghfiru istighfaron. Artinya mohon ampun. Ini adalah juga, ya, sikap yang baik. Nabi Muhammad bersabda, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunubi al istighfar. Nabi bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat-obatnya dosa adalah istighfar, memohon ampunan. Makanya, ya, kalau kita dosa hendaklah cepat-cepat istighfar. Betapa dahsyatnya kalimat istighfar, sehingga banyak sekali istighfar itu mempunyai fadilah, manfaat-manfaat yang banyak. Di antaranya satu, nih fadilahnya istighfar, diampuni dosanya. Jadi kalau kalian istighfar mohon ampun dengan setulus hati, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua, ini fadilahnya istighfar menjadi penyebab turunnya hujan. Nah, ini ya. Jadi kalau lama tidak ada hujan, nah ini istighfar. Makanya dalam sholat istisqa, mohon turunnya hujan, itu biasanya memperbanyak istighfar. Karena apa? Faedahnya, fadilahnya menjadi penyebab turunnya hujan. Yang ketiga, dilampangkan rizki sehingga hidupnya makmur dan sejahtera. Jadi kalau kalian ingin makmur sejahtera, banyak-banyaklah, ya, membaca istighfar, dilapangkan rizkinya. Yang keempat, fadilahnya adalah diberi kemudahan oleh Allah mendapatkan anak dan keturunan. Jadi mendapat dzurriyyah, ya, diberi kemudahan dapat dzurriyyah, keturunan. Yang kelima, ini fadilahnya istighfar, ditambah kekuatannya, mendapat kekuatan. Yang keenam, yaitu dimudahkan segala urusannya, ya, mudah, diberi kemudahan segala urusan. Yang ketujuh, diberi kenikmatan yang baik terus menerus. Ini, ya, fadilah daripada istighfar. Yang kedelapan, menolak bala dan bencana. Nah, ini, ya, bisa tolak bala, tolak bencana, istighfar itu. Yang kesembilan, penyebab turunnya rahmat Allah. Yang ke-10, dihapuskan kejelekannya dan diangkat derajatnya. Itulah fadilah istighfar. Makanya anak-anak, ya, kalau habis sholat hendaklah istighfarlah kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Pasti Allah akan mengampuni kalau istighfarmu tulus, ya, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Terusnya materi berikutnya adalah fadilah sholawat. Nah, ini karena ini, ya, pas ngepasi pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad, maka hendaklah kita bersolawat. Solawat ini juga bahasa Arab. Solawat, fadilah solawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biya asron, wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi biya mi'atan,
Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biya alfan. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun naru. Nah, ini ya, perhatikan ya dawuh Kanjeng Nabi. Barang siapa yang membaca sholawat atasku, nah, ya, barang siapa yang membaca sholawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Nah, ini dibalas dengan 10 kali. Siapa yang membaca sholawat atasku 10 kali, maca sholawat ping 10 ya pada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat atasnya 100 kali. Baca 10 kali dibalas dengan ya kebaikan 100 kali. Nah, Allah akan membalas sholawat ya 100 kali kepadanya. Barang siapa yang bersolawat atasku 100 kali, nek 100 macane bi, maka Allah akan bersolawat untuknya 1000 kali. Nah, ini ya mudah. Solawat 1000, solawat 100 bisa dibalas dengan solawat 1000. Dan siapa yang solawat atasku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Jadi inilah ya fadilah sholawat. Oleh karena itu hendaklah kita ya banyak-banyak membaca sholawat. Ya, tidak apa itu panjang-panjang, sholawatnya cukup yang paling pendek saja sudah cukup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat ya, baca sholawat 1 kali akan dibalas 10 kali. Baca sholawat 10 kali akan dibalas 100 kali. Baca 100 kali sholawat akan dibalas ya 1000 kali. Baca sholawat 1000 kali ya, maka akan tidak tersentuh api neraka. Ini enaknya cukup ringan baca sholawat kok ya. Itu dibiasakan di dawamno ya, setiap hari baca sholawat. Paling berapa menit ya, itu dibiasakan 1 hari 1000, bagus, akan apa itu tidak disentuh oleh api neraka. Oleh karena itu banyak fadilah-fadilah sholawat kepada Nabi. Diantaranya 1, Allah akan membaca sholawat kepadanya sebanyak 10 kali kalau sholawat 1 kali. Rasulullah akan membaca sholawat kepadanya, dibalas oleh Rasulullah. Para malaikat akan membaca sholawat kepadanya. Enak sekali nih. Keberkatan, barokah dan kebaikannya akan melimpah kepadanya dan anak-anaknya hingga cucu-cucunya. Kemudian fadilahnya yang kelima, akan menjadi orang yang paling utama dalam pandangan Rasulullah. Yang keenam, akan diangkat derajatnya, ditambah kebaikannya dan dihapus keburukannya. Yang ketujuh, ia seperti memerdekakan 10 budak ini ya. 8, akan diampuni semua dosanya. 9, sholawat memintakan ampun kepadanya dan menemaninya dalam alam kubur. Kemudian fadilah berikutnya adalah Nabi Muhammad akan memberikan syafaat besok di hari kiamat. Nomor 11 yang terakhir, menjauhkan darinya dari kefakiran, mendapat limpahan kebaikan dan keberkatan. Jadi itulah fadilah daripada sholawat. Yang terakhir fadilah kalimat la ilaha illallah. Di antara fadilah membaca tahlil la ilaha illallah adalah sebagai berikut. 1, merupakan harga surga. Nilainya nilai surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal
jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini fadilahnya merupakan ya nilai surga. Yang kedua, kebaikan yang paling utama itu la ilaha illallah. Dikatakan sahih oleh Syekh Al-Bani dalam Miskatul Musabih ya nomor 1621, ya, itu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian fadilah la ilaha illallah yang kedua, kebaikan yang paling utama. Jadi la ilaha illallah merupakan suatu kebaikan yang paling utama. Yang ketiga, zikir yang paling utama. Makanya ya, afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yaitu bacaan la ilaha illallah. Terus fadilah ya, berikutnya amal yang paling utama yang banyak pahalanya la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir miftahul jannah, menjadi kunci surga. Kunci 8 pintu surga. Orang yang mengucapkan bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia sukai. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga adalah kalimat la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah. Demikianlah materi akidah akhlak pada pagi hari ini kita selesaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, berikut ini kalian kerjakan Google Form ya. Ini ya soal-soal yang ada di Google Form. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.